Tapi kemarin ada hal yang lucu nih. Teman saya bilang, ini sudah dicek kemana-mana, sudah coba ganti handle gas baru, tetap tidak ketemu masalahnya. Sudah ditelusur dari depan ke belakang semuanya betul, tidak ketemu. Nah, terus masalahnya di mana dong? Halo teman-teman, jumpa lagi di service vlog. Ini service vlog lagi ya, jadi semacam vlog service dadaan. Ini sebenarnya cuma barang dari teman-teman saya. Dia memberikan beberapa barang yang infonya e-bike dia itu nggak bisa jalan gitu. Sudah ganti handle gas baru gitu katanya, masih tidak bisa jalan. Bentuknya e-bike ya, pakai ring roda ini. Dia bawain rodanya, terus juga spare partnya. Ini yang rusak apa? Nah, itulah kita mau ngevlog dan cek diagnosis menggunakan alat andalan kita di sini. Kita akan cek dinamonya, cek kontrolernya, handle gasnya, baterainya, semua kita dicek. Menemukan titik kerusakannya di mana. Ayo simak terus diagnosis ini. Let's go. Oke, bisa kita saksikan di sini. Hal sensor kuning, hijau, biru dia normal ya. Dinamo ini bisa normal. Pasanya juga coba kita cek. Oke, 3 fase juga normal. Lanjut kita masuk ke pengecekan spare part yang lainnya. Mulai dari pengecekan baterai dulu, yang paling gampang. Kita akan ukur voltase baterainya. 54,4, wow, penuh sekali ini. Lumayan penuh baterainya. Selanjutnya kita akan mengukur throttle handle gas. Throttle handle gas di sini tipenya signal data tengah, ground pinggir, positif pinggir, berarti yang ini. Oke, tidak respon ya handle gasnya di sini. 0, harusnya di sini sudah ada 0,8. Kita putar. Oke, tidak ada. Ini harus kita telusur kabel-kabel di sini tuh beneran nyambung tidak ke sini. Dugaan pertama, handle gas bermasalah. Lalu di sini ada tulisan 3 speed. Padahal di sini tidak ada saklar 3 posisi ya, karena setahu saya handle gas seperti ini tuh kabel 3 speed tuh nggak ada. Jadi kabel yang keluar tuh 3 untuk throttle, lalu 2 untuk kunci kontak ini, lalu 1 untuk speedometer input ya. Di sini malah ini dibuat 2 ini. Mana yang input hall sensor sama mana input yang linear voltase fase motor digabung ini. Ini sepertinya dipertanyakan ini. Nanti kita bedah bongkar dan kita susun ulang saja ini. Lalu ini yang handle gas kedua, yang infonya katanya beli baru ini. Tapi infonya juga dipasangkan ke unit baterai, controller dan juga motor, hasilnya tidak on gitu loh. Kita cek juga ini handle gasnya normal atau tidak. Tapi ini soketnya sudah pada hilang. Kita langsung terawang saja ya. Baik, di sini dia keluar 0,9 volt. Ini terpaksa saya pegang pakai tangan ya karena soketnya nggak ada. Kita cek handle gas ya, ini normal ini. Ini throttle sistemnya normal malahan ini. Hanya saja soketnya sudah copot-copotan kayak gitu. Selanjutnya kita akan mencoba cek controller di sini. Tapi di sini controllernya juga beberapa kabel dipotongin sekunnya atau soketnya jadi seperti ini guys. Kabel 3 fase motor juga seperti ini kabel juga terpotong-potong seperti ini ya. Entahlah ini nggak tahu maunya gimana. Coba kita rapikan saja dan kita coba instalasi. Let's go, kita kerjakan. Untuk handle gasnya di sini, karena tadi handle gasnya di sini soketnya pada dicopot hilang ya, kita terpaksa pinjam handle gas dari kita sendiri.
yang soketnya masih rapi untuk ngetes si controller ini. Kita pasangkan handle gas. Lalu kunci kontaknya ini karena nggak pakai kunci kontak ya, ini pura-puranya kunci kontak di sini, langsung kita sambung aja. Oke, lalu coba kita putar handle gasnya. Oke, bisa berputar normal, berarti bisa disimpulkan kontrolernya juga normal di sini. Jadi pada diagnosis ini bisa disimpulkan bahwa controller normal, baterainya normal, hanya saja handle gasnya tadi yang ini normal ya, yang baru hanya soketnya kurang rapi. Yang ini kita belum tahu normal tidaknya karena koneksi-koneksi di sini ya entahlah ini maunya bagaimana ini. Penasaran? Bertanya, kenapa kok kita melakukan pembongkaran handle gas di LCD ini? Karena di sini kita hanya memastikan kabel speedometer sensor itu dia menggunakan port yang HR atau SPD. Yang kita harapkan itu SPD. Karena apa? Karena kalau ingin kompatibel dengan controller ini dengan gampang, itu mending pakai SPD. Yaitu speed sensor berdasarkan dari percabangan dari kabel fase. Ya, jadi pada LCD seperti ini itu kita bisa menggunakan sinyal data speedometer sensor itu dari Hall sensor atau HR kodenya, atau dari speed fase itu yaitu SPD. Bisa juga dari RTX kalau kontrolernya support. Nah, di sini setelah kita bongkar cek ternyata dia menggunakan HR yang disolder. Nanti kita akan copot dan kita pindahkan ke yang SPD. Ini singkat cerita juga kita melakukan servis ganti sensor handle gas ya. Di video ini nggak begitu banyak ditampilkan karena kita sudah punya video lain yang khusus membahas tentang servis handle gas. Linknya kita sertakan ya di deskripsi. Singkat cerita, di sini kita melakukan penyambungan kabel. Jadi sepertinya kabelnya dari handle gas tadi itu kurang panjang ya. Jadi mungkin jarak dari handle gas ini dengan lokasi controller jauh sehingga kita menyempurnakan sambungan yang tadi. Jika tadi itu menggunakan kabel ini ya, kabel bintik-bintik otomotif kayak gini, yang dimana bisa kita saksikan di video tadi hanya dipuntir lalu diisolasi hitam. Nah, itu kurang safety kalau di kendaraan listrik. Jadi di sini andalan kita selalu menggunakan selongsong bakar. Jadi nanti kita tutup seperti ini, lalu kita panasin, terus nanti kita juga tutup lagi yang besar. Jadi nanti sambungannya akan lebih rapi dan aman. Proses sambung kabel sudah selesai. Ini bisa kita lihat sambungannya jadi lebih menyatu, lebih terkesan rapi juga. Nah, ini sekarang ujungnya akan kita bedah lalu kita pasangkan soket agar bisa tinggal colok pasang ke controller ini. Jadi dari handle gas ini tadi supaya bisa tinggal colok pasang dan soketnya sama. Di sini kita selalu membiasakan disolder dulu baru dicepit menggunakan tang skun. Jadi kalau buatan pabrik kadang-kadang tanpa solder langsung disekun bisa kuat. Tapi kalau menurut saya di sini andalannya harus disolder dulu, baru nanti kita cepit, itu lebih kuat dan tidak gampang lepas. Setelah itu kita akan pasang ke rumah soketnya. Jadi dalam pemasangan rumah soket itu kita menyesuaikan yang ada di controller posisinya seperti apa ya, tengah, pinggir, dan juga
positif negatif sinyal data kita sesuaikan ya. Ini pojok kanan, sinyal data adalah tengah, lalu ground adalah pojok sebelah kiri. Nah, sehingga handle gas sudah sama soketnya. Ini speed juga sudah sama. Tinggal ini adalah kabel yang terkoneksi dengan kunci kontak ini. Di controller ini belum dibuat kabelnya, atau sudah ada kabelnya tapi lebih tepatnya belum dibuat soketnya. Ini rencana kita bikin soket di sini. Ini juga kita buat soket agar sama dengan baterai ya, karena baterainya di sini menggunakan XT60 ya, kita samakan sekalian nanti di sini. Lalu ini 3 kabel pasangnya juga kita samakan dengan yang dari motor dinamo. Tinggal penyampaian soketing, instalasi selesai sudah ini. Biasanya kalau pertama kali colok akan keluar api kecil gitu. Oke. Instalasi sekarang sudah rapi semua. Ini ya, kunci kontak sudah bisa on off. Lalu tadi speedometer sudah diubah ke SPD bukan DHR, sehingga di sini speed sensor sudah bisa menggunakan kabel ungu tunggal dari atau coklat tunggal dari controller. Kita coba putar handle gas. Bisa berputar normal. Angka speedometer juga bisa keluar di sini. Bisa disimpulkan perapian kabel dan perbaikan ini sudah selesai. Terima kasih untuk yang masih menonton hingga menit sekarang. Ini bonus video saja. Kalau melihat video barusan, diagnosis menemukan titik kerusakan di mana kelihatannya gampang banget kalau melihat video barusan. Tapi kemarin ada hal yang lucu nih. Teman saya bilang, ini sudah dicek kemana-mana, sudah coba ganti handle gas baru, tetap tidak ketemu masalahnya. Sudah ditelusur dari depan ke belakang semuanya betul, tidak ketemu. Nah, terus masalahnya di mana dong? Itu dalam diagnosis kadang-kadang yang jadi masalah itu adalah kita menganggap kalau sudah ganti komponen baru itu sudah dianggap normal. Contoh ya, ini sudah dicek semua, handle gasnya sudah diganti baru. Itu kok seolah-olah merasa bahwa handle gas sudah pasti normal, padahal ganti baru ya belum tentu normal. Ganti baru belum tentu normal. Contoh ya, ini kan kemarin handle gas ganti baru, tapi karena kabelnya kurang panjang, terus melakukan penyambungan kabel, disambung kabelnya, lalu dibuatkan soket-soket seperti ini. Namun pada soketing ini terjadi kesalahan. Jadi meskipun handle gasnya baru, tapi kalau soketnya keliru, ya belum tentu itu bisa berjalan normal, malah bisa jadi berbahaya dan merusak komponen baru. Handle gasnya baru, salah colok, ya rusak lagi. Itu juga sering bisa terjadi juga. Contoh lain juga yang biasa teman-teman di media sosial nulis tanya-tanya, "Bang, ini aku kemarin dinamoku patah-patah pincangnya, sudah ganti hall sensor baru. Ini kira-kira masalahnya apa ya?" Kalau sudah ganti hall sensor itu sudah pasti hall sensornya normal. Sudah ganti hall sensor, sudah pasti normal. Ya belum tentu juga. Ganti hall sensor, tapi ternyata cara gantinya salah, cara instalasinya salah, atau hall sensor yang baru dipasangkan, rusak lagi hall sensornya. Itu bisa saja terjadi. Artinya, ganti komponen baru itu tetap harus dilakukan diagnosis lagi, tetap harus dicek lagi. Berlaku juga untuk komponen-komponen lain ya teman-teman. Misalnya controller lah, itu juga sama. Semuanya lah, handle gas, controller, dan dinamo mungkin. Itu juga nggak bisa hanya asal colok pasang mengikuti soketnya dengan sebelumnya kontrolnya satu merek yang sama kok, sehingga colok pasang itu juga kadang-kadang belum tentu sama juga.
Oke teman-teman, sekian video service vlog dari kami. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.